Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action terbaru berjudul Little Dixie 2023. Film ini lumayan seru dan menegangkan, apalagi dibintangi oleh salah satu aktor laga terbaik yaitu Frank Grillo. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Doc Alexander adalah seorang tentara pasukan khusus. Saat ini ia sedang menyaksikan proses eksekusi mati terhadap seorang bos kartel Meksiko atas kasus pembunuhan massal terhadap warga sipil Amerika. Terpidana mati ini bernama Juan Miguel Prado. Ia adalah keturunan dari keluarga Prado yang merupakan kelompok kartel terbesar di Meksiko. Eksekusi mati ini sengaja dirahasiakan agar hal ini tidak memancing kemarahan anggota keluarga Prado yang lain. Seperti biasa, sebelum dieksekusi mati, terpidana dipersilakan mengucapkan kata-kata terakhir. Juan mengatakan kalau semua ini belum berakhir, tetapi baru saja dimulai. Akhirnya si ketua kartel tersebut meregang nyawa hingga tewas. Di keesokan harinya, Doc melakukan pertemuan dengan atasannya yang bernama Billy Ross. Dalam pertemuan ini mereka membahas sebuah misi besar, yaitu membuat kesepakatan dengan keluarga Prado agar mereka stop mensuplai barang haram ke Amerika. Di tengah percakapan, Doc dikejutkan dengan berita di TV yang memberitakan terkait eksekusi mati Juan Prado, di mana hal ini tentunya akan memicu kemarahan keluarga Prado. Diperparah lagi dengan statement sang gubernur yang secara terang-terangan mengancam kelompok kartel Prado di depan publik. Gubernur mengancam akan membinasakan seluruh kelompok kartel Prado jika kelompok kartel tersebut masih tetap mengedarkan barang haram mereka ke negara Amerika. Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok Prado. Gubernur siap berperang kepada seluruh kelompok kartel yang membawa masuk barang haram mereka ke Amerika. Hal ini jelas membuat kacau misi yang sedang dijalankan oleh Doc. Padahal misi kesepakatan ini diperintah langsung oleh si gubernur, di mana sebelum ini keluarga Prado sudah sepakat untuk menghentikan peredaran barang haram mereka ke negara tersebut. Billy Ross berkata, kalau sekarang si gubernur terlibat kasus korupsi besar-besaran, tindakan gencarnya dalam memberantas para kartel tak lain hanyalah upaya pengalihan isu saja, tentunya untuk menarik simpati seluruh rakyat Amerika. Hargan Bill beralih ke markas keluarga Prado yang saat ini menyaksikan wawancara si gubernur di televisi. Mengetahui saudara mereka dieksekusi mati jelas membuat keluarga Prado menjadi murka. Tidak hanya murka, mereka juga merasa direndahkan oleh gubernur Amerika di depan publik. Kelompok Prado sekarang dipimpin oleh kakak tertua bernama Luis dan adik bungsunya yang bernama Iko. Iko yang seorang temperamental dan sedikit gila merasa harga diri keluarganya telah diinjak oleh penegak hukum di Amerika. Ia lantas meminta izin kepada sang kakak untuk terbang ke Amerika demi membalaskan dendam atas kematian saudara mereka yaitu Juan Prado, sekaligus memberi pelajaran yang berharga kepada aparat hukum di sana. Namun di sini Luis meminta Iko untuk bersabar selang beberapa waktu, sembari menunggu permintaan maaf dari gubernur. Jika gubernur diam saja, barulah mereka akan bertindak. Miguel era mucho más diplomáticos, hermanito. Di sela kesibukannya itu, Doc masih menyempatkan diri meluangkan waktu dengan putri semata wayangnya yang bernama Sarah. Diketahui Sarah tinggal bersama ibunya yang sekarang merupakan mantan istri Doc. Di malam harinya, Doc kembali melakukan pertemuan dengan Billy Ross. Mereka berdua yang tahu seperti apa kebrutalan keluarga Prado merasa khawatir kalau kelompok kartel tersebut akan mencelakai keluarga mereka. Hal ini tentunya bisa dicegah apabila si gubernur melakukan permintaan maaf secara publik kepada keluarga Prado. Atas dasar itulah Doc dan Billy Ross akan melakukan pertemuan dengan si gubernur demi membahas mengenai hal tersebut. Namun setibanya di kediaman sang gubernur, Doc malah dilarang masuk oleh asistennya dengan dalih si gubernur sedang sibuk dan baru akan ada waktu luang sekitar 1 minggu ke depan. Menanggapi hal itu, inilah yang dilakukan oleh Doc. Sampai akhirnya mereka berdua diizinkan masuk dan bertemu langsung dengan si gubernur. Di sini Billy Ross mendesak si gubernur untuk berhenti berkoar-koar menantang para kartel.
dan lebih baik segera meminta maaf untuk mencegah kekacauan besar yang kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi dulu si gubernur bisa menang pada pemilu sebelumnya, tak lain karena dukungan uang dari keluarga Prado. Namun si gubernur bersikeras dengan keputusannya, yang tidak akan mau berdamai dengan kartel manapun, termasuk keluarga Prado. Usut punya usut, ternyata si gubernur akan kembali mencalonkan diri. Sikap tegasnya menantang para kartel sudah pasti akan menarik dukungan dari publik untuk memberikan suara mereka pada pemilihannya nanti. Menanggapi hal itu, Billy Rose lantas bertanya kepada si gubernur, apakah kemenangannya pada pemilu nanti lebih penting dari keselamatan keluarganya dari ancaman keluarga kelompok Prado. Mendengar hal itu, gubernur pun tampak terdiam. Lalu ia meminta sedikit waktu untuk memikirkan usulan dari Doc dan Billy Rose tersebut. It's me. Can't protect your family. We're not as close anymore. Seminggu telah berlalu, namun si gubernur tak kunjung melakukan permintaan maaf secara publik kepada keluarga Prado. Sementara Billy Rose tak dapat dihubungi, Doc lantas mendatangi kediamannya. Namun sesampainya di sana ia dikejutkan dengan penemuan mayat Billy Rose dan juga adiknya, yang ternyata sudah tewas bersimbah darah. Di mana ini adalah ulah kelompok kartel Prado yang sudah mulai bertindak. Menyadari akan hal itu, Doc mencoba menghubungi asisten si gubernur untuk menanyakan perihal permintaan maaf secara publik tersebut. Namun jawaban yang diberikan oleh si asisten sangatlah mengecewakan, di mana gubernur menolak bertemu lagi dengan Doc dan akan tetap pada misinya menantang para kartel termasuk keluarga Prado. Doc kemudian mendatangi markas keluarga Prado yang beroperasi di Amerika, di mana ternyata sudah ada Iko yang menunggu di sana. Di sini Doc terpaksa berbohong dengan mengatakan maksud kedatangannya, yang diutus langsung oleh si gubernur untuk menyampaikan permintaan maafnya secara pribadi. Namun permintaan maaf palsu dari Doc ditolak mentah-mentah oleh Iko, karena mereka ingin mendengar permintaan maaf tersebut keluar langsung dari mulut si gubernur. Akhirnya Doc pergi dari tempat tersebut dengan perasaan cemas akan nasib keluarganya nanti. Namun saat dia hendak melangkah keluar, tiba-tiba markas tersebut diserbu oleh pasukan tentara bersenjata lengkap yang diutus langsung oleh si gubernur, hingga pesta baku tembak pun meledak di sana. Doc yang sudah terlanjur kesal dengan si gubernur, pada akhirnya memutuskan berada di pihak kelompok Prado dengan membantai beberapa orang pasukan tentara yang diutus oleh gubernur tersebut. Semua anak buah Prado tewas dan hanya menyisakan Iko seorang diri. Sementara barang haram mereka yang sudah siap edar disita. Di sini Iko sempat melihat Doc meninggalkan markas. Sontak ia pun salah paham, mengira pembantaian tersebut dipimpin langsung oleh Doc, yang datang dengan berpura-pura untuk meminta maaf atas nama si gubernur. Beralih ke gubernur yang saat ini sedang berbincang dengan asistennya. Dari sini barulah terungkap alasan kenapa dulu gubernur mengutus Doc dan Billy Rose menjalin kesepakatan dengan kelompok Prado agar kelompok tersebut segera meninggalkan Amerika. Padahal selama ini si gubernur merupakan rekan bisnis keluarga Prado. Tujuannya tak lain agar ia bisa berkuasa di wilayah kota tersebut dengan menjadi bos kartel berkedok gubernur. Namun sialnya di tengah jabatannya, si gubernur malah terkena skandal korupsi yang membuatnya harus melenceng dari rencana awal, yaitu dengan berbalik menantang dan membasmi para kartel. Tentunya untuk menutupi kasus korupsi, sekaligus menarik suara masyarakat. His brother's execution, he's connected to. Di saat si asisten hendak pulang, ia dikejutkan dengan kemunculan Iko yang sudah menunggu di dalam mobilnya. Di sini Iko bertanya terkait rencana dari si gubernur. Si asisten menjawab kalau ia sama sekali tidak tahu menahu perihal rencana atasannya tersebut. Merasa si asisten sudah tidak lagi berguna, Iko langsung menghabisinya saat itu juga tanpa ampun. Di keesokan harinya, Iko menghubungi Doc. Di sini Doc berusaha menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak ada urusan lagi dengan si gubernur dan ia sama sekali tidak terlibat dalam pembantaian kemarin sore di markas mereka. Namun Iko tidak semudah itu percaya. Ia lantas meminta Doc untuk membuktikan ucapannya dengan menyerahkan kepala si gubernur kepadanya secepat mungkin. Jika menolak, maka putri Doc yang sudah ia sandra akan segera dihabisi. Ed, bro,
brace for life. Yeah, I got something for you. Demi menyelamatkan sang putri dengan terpaksa, Doc menuruti perintah ketua kartel tersebut. Setelah itu Doc menemui seorang pria bernama Carl. Carl ini merupakan sekutu dari si gubernur, sekaligus mantan seorang kartel yang sudah bertobat. Di sini Doc ingin mencari tahu seperti apa kebrutalan Iko, sebab putrinya kini disekap oleh orang tersebut. Carl memberitahu kalau Iko adalah adik bungsu dari Luis Prado, yang terkenal sangat kejam dan tidak pernah main-main dengan ancamannya. Bahkan saking brutalnya, Iko sampai dijuluki Boogeyman oleh para kriminal di Meksiko. Doc lalu menjelaskan perihal Iko yang menginginkan kepala si gubernur. Dengan kata lain, Doc harus menghabisi sang gubernur. Dan jika ia menolak perintah dari Iko, maka bisa dipastikan putrinya akan dihabisi. Setelah itu Doc lalu menghabisi Carl. Karena ia yakin Carl pasti akan mengadukan hal ini kepada si gubernur yang merupakan rekan baiknya. This is a nightmare. What? Beralih ke Iko yang kala ini sedang berada di sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seorang pria penghibur. Kemudian ia membawa pria tersebut ke sebuah motel untuk melakukan ritual pengenceritan. Selesai bertempur, Iko mewanti-wanti kepada pria tersebut agar tidak pernah membuka pintu kamar toilet. Setelah mendengar cerita dari Carl mengenai kekejaman Iko, akhirnya dengan terpaksa Doc menuruti perintah ketua kartel tersebut. Malam itu juga ia mendatangi gubernur di kediaman rahasianya, di mana kala itu si gubernur sedang main kuda-kudaan dengan wanita simpanannya. Untuk menghilangkan saksi, Doc terpaksa menghabisi wanita tersebut. Setelah memberi kesempatan kepada si gubernur untuk memakai baju, ia langsung menghabisinya. Setelah itu Doc mencari gergaji untuk mendapatkan kepala si gubernur sesuai perintah dari Iko. Setelah kepala berhasil diamankan, Doc langsung menghubungi Iko untuk menyerahkannya. Kemudian Iko menyuruh Doc menemuinya besok pagi di sebuah motel di perbatasan Amerika dan Meksiko. There's a little town near the motel there. Setelah itu Iko kembali ke dalam kamar dan ia sangat murka karena pria ini telah melanggar perintahnya untuk tidak pernah membuka pintu toilet tersebut. Saat itu juga Iko menghabisinya. Di mana ternyata di dalam toilet itulah Iko menyekap putri Doc. Setelah itu Iko membuang mayat pria tersebut ke dalam tong sampah yang berada di luar. Dua orang penghuni di sana tampak curiga. Namun Iko mengatakan kalau pria tersebut sedang mabuk parah. Beralih ke Doc yang saat ini sedang berada di sebuah bar sambil menunggu pagi tiba. Tak lama Doc ditelepon oleh mantan istrinya yang bertanya terkait putri mereka. Di sini Doc berjanji akan segera membawa putri mereka pulang dalam keadaan selamat. It's gonna be fine, sweetheart. Beralih ke Iko yang sedang memberi makan Sarah putri Doc. Di sini Sarah bertanya, kenapa Iko tega membunuh pria tadi? Iko menjawab kalau ia tidak suka dengan orang yang melanggar perintahnya. Iko pun menegaskan kalau Sarah juga akan bernasib sama dengan pria tadi jika Doc ayahnya berani melanggar perintah yang ia berikan. Most little girls be really... You shouldn't have killed that lady. Di tengah percakapan, Iko mendengar suara berisik dari luar. Ternyata dua orang penghuni tadi melapor kepada manajer motel perihal pria yang dibawa oleh Iko yang mereka curigai kemungkinan besar sudah tewas dihabisi. Merasa motel itu sudah tidak lagi aman, Iko langsung membawa Sarah pergi dari sana. Namun saat hendak pergi, Iko malah dihalangi oleh dua orang saksi tadi. Hingga inilah yang ia lakukan. Iko juga menghabisi manajer motel yang berusaha menelpon polisi. Di keesokan paginya, Doc akhirnya sampai ke motel yang disebutkan oleh Iko. Namun sudah banyak polisi yang berada di sana. Doc pun mulai panik setelah mendengar beberapa orang tewas terbunuh di motel tersebut. Namun Doc sedikit lega mendengar salah satu penghuni motel berkata, tidak ada mayat remaja perempuan yang ditemukan tewas di sana. Itu artinya Sarah masih hidup dan kemungkinan besar dibawa oleh Iko ke Meksiko. Saat itu juga Doc mengarah ke negara tersebut. Dan benar saja, Sarah sekarang berada di markas keluarga Prado. Di sini Luis marah besar dengan Iko yang telah berbuat hal yang ceroboh dengan menculik warga Amerika. Apalagi yang dia culik merupakan anak seorang agen pasukan khusus
di mana hal itu tentu akan semakin menyulitkan kelompok kartel mereka. Singkat cerita, Doc akhirnya sampai ke markas Prado untuk menyerahkan kepala si gubernur sesuai yang diminta oleh Iko. Sesuai kesepakatan, Doc lantas meminta Iko menepati janjinya untuk melepaskan Sarah. I cannot honor it. I didn't like bit of a problem. Namun Iko malah membawa Sarah dan Doc keluar dari markas, di mana ternyata ia berniat akan menghabisi ayah dan anak tersebut. Tujuannya tak lain untuk menghilangkan saksi, seperti yang diperintahkan oleh Louis. Di saat mereka berdua akan dieksekusi, tiba-tiba untuk bisa keluar dari markas tentunya Doc harus berhadapan dengan anggota kartel di sana. Beberapa orang anak buah Louis berhasil ia habisi. Setelah itu Doc menyuruh Sarah bersembunyi di dalam sebuah toilet, sembari dibekali sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Sementara dirinya akan menghabisi semua anggota kartel yang masih tersisa. Namun di suatu kesempatan Louis berhasil membuat posisi Doc terpojok. Namun di saat Louis akan menghabisinya, tiba-tiba Louis tewas ditembak oleh Sarah putri Doc. Setelah berhasil membantai seluruh keluarga Prado, Doc segera membawa putrinya kembali ke Amerika, sembari membawa tas berisi kepala si gubernur, yang akhirnya ia buang ke dalam sebuah sungai. Sungai yang biasa dipakai untuk membuang mayat para penjahat Meksiko, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.